Kami selaku mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Banyak tentunya untuk pengembangan dinamika politik di Indonesia. Kedua, kami berharap bahwa penjual ini bisa memberikan hasil yang baik, khususnya untuk kami sendiri mahasiswa UIN Bandung yang semester 3 untuk mata kuliah sistem politik Indonesia. Tapi mohon maaf Bapak, apabila dalam kuliah ini kami yakin banyak sekali kekurangannya dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk pihak kampus sendiri. Akhir kata dari kami, semoga penjualan ini menjadi terbaik untuk kedepannya baik dari pemerintah maupun dari mahasiswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kepada Pak Cepi yang Istiadi, kepada rekan-rekan sekretariat Fakultas Kota Bandung, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada kesempatan kali ini rekan-rekan semua melakukan kunjungan untuk praktik mata kuliah sistem politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari KPU Kota Bandung sebagai salah satu bagian dari Komisi Pemilihan Umum itu sudah melaksanakan hampir semua proses tahapan pilkada. Terakhir kemarin kita melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan juga di tingkat provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kami di KPU Kota Bandung tidak ada gugatan ataupun sengketa, baik itu dari pasangan calon maupun dari warga masyarakat di Kota Bandung, khususnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pilkada. Ada satu tahapan lagi yang akan nanti kita lalui, yaitu melakukan rapat pleno rekapitulasi untuk penentuan siapa nanti calon terpilih yang ditetapkan sebagai pemenang atau menjadi wakil di kota dan wakil wali kota di Kota Bandung. Teman-teman semua, langsung saja nanti kita lebih banyaknya berdialog dan berdiskusi apa saja yang memang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua mengenai aktivitas kami KPU Kota Bandung dalam menjalankan proses tahapan pilkada. Selanjutnya juga nanti kita bisa dilanjutkan dengan berdiskusi, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu momentum yang baik bagi rekan-rekan semua, karena dalam praktiknya sistem politik di Indonesia itu bisa dikatakan bahwa perlu melakukan upgrade. Kenapa? Karena teori-teori yang memang sudah ada itu tidak sepenuhnya relevan dengan realita yang ada di lapangan. Jadi teman-teman masih semester 3 dan alhamdulillah sekarang teman-teman juga bisa melakukan kunjungan praktek sehingga bisa menambah hasanah keilmuan dan juga sharing pengalaman dari KPU Kota Bandung, serta juga mungkin teman-teman sebagai pemilih pemula yang baru saja melakukan pemilu ataupun pemilihan di tahun 2024 ini pasti juga banyak saran masukan bagi kami KPU Kota Bandung untuk selalu meningkatkan kinerja dan performa dalam melaksanakan seluruh tahapan dan juga pelayanan terhadap peserta pemilu, peserta pilkada maupun juga warga masyarakat yang ada di Kota Bandung. Itu saja mungkin dari kami KPU Kota Bandung. Siang hari ini saya merasa bahagia dengan jalan Kota Bandung karena diinfokan akan ada kehadiran mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi datang ke KPU Kota Bandung. Di sana ketua ini datang jurusan apa? Kurang tahu, karena kalau biasanya ke KPU itu datang jurusan ilmu politik atau jurusan ilmu hukum atau jurusan administrasi publik. Ini yang datang mahasiswa jurusan dakwah dan komunikasi.
ya kan? Fakultas Dakwah. Nah, jurusan apa jurusan? Komunikasi Humas. Nah, tadi judulnya adalah ingin diberi ujangan tentang sistem politik di Indonesia. Sedangkan saya ini jujur saja, saya ini kuliah bukan jurusan ilmu politik. Dan saya pun walaupun di KPU saya mengemban sebagai divisi hukum, saya ini pun sama, bukan alumni jurusan hukum. Yang saya pelajari satu-satunya ilmu hukum yaitu hukum tajwid. Karena saya juga sama alumni pesantren ya. Saya pun sama alumni UIN. Makanya teman-teman ketika saya datang ke sini ingin dapat wejangan sistem politik, nanti yang mumpuni yaitu Pak Ketua itu jurusan FISIP ya, FISIP di Unpad. Kalau saya itu jurusan ilmu tasawuf. Tahu kan? Apa kerjaannya yang tasawuf? Berzikir dan berkholwat. Tapi saya di KPU nggak bisa berkholwat. Karena kalau berkholwat harusnya di Tuhan, ya di musola, di tajud. Nah, saya sekarang jadi anggota KPU nggak bisa bersembunyi. Saya harus menampakkan diri. Saya nggak bisa berdiam diri, berzikir, tapi karena nasib menjadi anggota KPU, sehingga saya lagi nyamar. Lagi apa? Lagi nyamar. Jadi teman-teman yang sekarang kuliah di jurusan ilmu komunikasi ya di Fakultas Dakwah, kalau teman-teman hari ini melihat bagaimana sistem politik Indonesia, bahwa KPU ini bukan lembaga politik, ya. KPU ini adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum. Jadi kalau dalam konstitusi itu Undang-Undang Dasar tahun 1445 ada pasal 22E. 22E itu bahwa pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tingkat provinsi, tingkat kota itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh siapa? Dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Jadi KPU itu sudah ada dasar konstitusinya, yaitu lembaga penyelenggara pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya, untuk memilih anggota DPD. Sedangkan lembaga politiknya adalah partai politik. Itu ya teman-teman, kalau ke KPU bagaimana nanti melihat bagaimana sistem pemilu kita. Jadi negara ini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa kalau teman-teman ingin menjadi pejabat, itu menjadi presiden, anggota dewan, bupati, wali kota, maka dilaksanakan secara demokratis. Dengan cara apa? Dengan cara pemilihan langsung. Nah, siapa yang pelaksananya adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi ada KPU RI ya, KPU provinsi, KPU kabupaten. Yaitu penyelenggara pemilu. Setiap semua masa jabatan habis presiden 5 tahun, masa jabatan habis wali kota, gubernur, atau dewan, maka diadakan pemilihan langsung. Mengapa harus diadakan pemilu? Karena kita Indonesia, Nusantara sudah memiliki budaya peralihan kekuasaan dengan cara perang, dengan cara otoriter, dengan cara saling membunuh. Dulu itu kan raja-raja itu siapa yang menjadi raja setelahnya adalah putra mahkota, atau siapa yang paling kuat secara fisik, secara uang, secara modal, dialah yang berkuasa. Tapi zaman reformasi dikembalikan bahwa negara-negara berkembang harus mengalami sistem demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi biarlah yang akan menjadi kepala daerah,
dewan, silakan rakyat langsung yang akan memilihnya. Kalau nggak ada pemilu, bagaimana kita bisa memilih? Kemarin kan Pak Jokowi habis ya 2 periode. Bagaimana cara memilih penggantinya? Kalau tanpa pemilu, ada nggak cara lain? Ditunjuk misalnya anaknya, tetap kan harus ada pemilu. Kalau nggak ada pemilu, mungkin bisa disahkan putra mahkota zaman kerajaan monarki. Nah sekarang ini sebenarnya dengan sistem demokrasi, semua orang bisa menjadi presiden, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi bupati, menjadi anggota dewan, bisa daftar. Teman-teman nanti kalau sudah beres kuliah, misalnya saya ingin jadi wali kota, daftar ke KPU gratis, tidak dipungut biaya daftarnya. Kalau untuk menangnya berbiaya. Ya, kalau daftar gratis, dijamin lah. Kalau ada yang suruh bayar, saya akan gantinya. Itu kalau untuk daftar gratis. Ya, kalau untuk jadi harus bayar. Jadi teman-teman, KPU itu hanya sebagai lembaga penyelenggara. Ya, kita harus netral. Kalau KPU itu harus netral, tidak boleh. Jadi anggota KPU ini, saya, Pak Anang, Bu Wenti itu sama Alun Win. Tidak boleh kita itu menjadi anggota partai politik. Kita tidak boleh terlibat dalam politik praktis, karena kita harus netral, profesional. Kita hanya menjadi penyelenggara saja. Silakan masyarakat akan menentukan pilihan masing-masing. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa diupdate bahwa di Twitter itu sudah melaksanakan, nah itu tahun 2024 itu kan pilpres ya, dari bulan April ya, bulan Februari ya, memilih presiden, memilih anggota DPD, DPR, provinsi, kota. Lalu kemarin kita memilih kepala daerah, memilih gubernur dan bupati dan wali kota. Jadi kami tidak punya kepentingan siapapun yang jadi presidennya, maka itu hasil pilihan rakyat. Siapa yang akan menjadi gubernurnya, jadi wali kotanya, itu adalah pilihan rakyat yang dilaksanakan dengan asas jujur, adil, begitu, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil. Langsung masyarakat datang ya ke TPS, langsung memilih, umum, semuanya serentak, langsung umum, bebas, masyarakat tidak ditekan, tidak dipaksa untuk milih A, B, C. Yang memaksa kamu milih, nggak ada. Yang maksa adalah sembako. Serangan pajak. Memang ada yang maksa. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang ngasih sembako, serangan pajak, waduh, nggak mau milih, enak. Kalau kata orang Garut itu apa? Rumaos, mengkaraos. Rumaos saya rasa, yang terasa rumaos anu karaos. Ya makanya teman-teman harus dipastikan KPU akan melaksanakan pemilu itu dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jujur berarti kita akan menyampaikan semua informasi kepada calon dan kepada pemilih. Semua informasi itu disampaikan dan rahasia. Jadi teman-teman itu kalau ada masyarakat atau siapapun yang memaksa, kamu kemarin gubernur milih apa? Nggak boleh, itu rahasia. Itu bisa dipidana. Kita nggak boleh menyebarkan itu mau memilih A, B, C, itu karena harus rahasia. Tidak boleh orang memaksa ya mengabarkan pilihannya. Nah, nanti kalau dia ngasih tahu ternyata kalah yang dipilihnya, bisa digoreng kan? Ya karena rahasia ini menjadi menjadi basis utama landasan pemilu harus dilakukan secara rahasia. Karena semua yang jadi gubernur itu dia wajib memakmurkan, mengurus rakyat Jawa Barat. Baik dia milih yang menang ataupun milih yang kalah. Jadi nggak ada persoalan mau milih yang menang yang kalah, yang menang siapapun dia harus mengurus semua masyarakat Jawa Barat. Siapapun presiden, kalau dia jadi, dia menjadi presiden untuk rakyat semuanya. Kita teman jangan khawatir sama kemarin milih yang kalah. Apa-apa, tetap rakyat Indonesia. Gitu. Nah, ini sedikit gambaran tentang
KPU. Silakan teman-teman, kalau memang nanti ada dialog, ada pertanyaan, mungkin dari saya salam hangat sebagai alumni. Yang ini dulu itu ya, kalau saya itu masuk tahun 2000. Yang ini 2000 itu, tapi saya ketika keluar 2004 gelarnya sudah berubah jadi SPCI ya. Dulu kan SAG ya. Saya itu 2004 itu udah ganti SPCI karena kan jurusan ilmu tasawuf psikoterapi. Jadi sarjana psikoterapi Islam. Tapi kalau dulu itu karena SAG katanya, kata beberapa dosen saya sana itu, justru SAG itu katanya gelar mengandung berkah. Tahu nggak arti SAG? Apa? Sarjana ahli agama. Itu secara formal. Tapi di balik itu ada berkahnya, ada maknanya. Jadi SAG itu katanya ibarat doa. Apa artinya SAG? Semoga ada gunanya. Jadi kalau kamu sudah kuliah S1, lama nggak kerja, susah kerjaan. Saya ilmu tasawuf nggak bisa, saya daftar ke perusahaan, ke toko. Jurusan apa ilmu tasawuf? Mau jadi kasir, nggak akan diterima kan? Jadi kalau teman-teman lulus S1 ini nggak kerja, datang ke dosennya, Pak, saya udah SAG ini kok nggak bisa kerja. Dosennya akan sehat, ikut lagi S2. Apa S2 gelarnya? MAG. Apa artinya? Mudah-mudahan ada gunanya. Kalau MAG sudah S2, nggak akan kerja, ikut doktor S3, tidak ada gunanya. Ya kalau dari S3 nggak ada kerjaan, berarti lapornya nggak ada gunanya. Itu pertanyaan untuk job di kuliah di IAIN. Jadi dulu itu kalau kuliah di UIN itu siap-siap katanya susah cari kerja. Kalau kerjanya itu mengandalkan pada jurusan, ya kan? Jadi kita itu berpikir jangan sampai bekerja itu mengandalkan dengan jurusan. Saya pun sama, kalau saya jurusan ilmu tasawuf, kemana saya kerja itu? Ada nggak pabrik, perusahaan, kantor yang menerima jurusan ilmu tasawuf? Ada nggak? Di mana? Apa? Ya berarti kan nggak ada jurusan yang pasti. Tapi alhamdulillah saya bisa hidup sampai sekarang. Kemarin ketemu Prof. Bang Kianes, yang saya ngajar, dia pun tertawa. Ternyata jurusan ilmu tasawuf pada hidup ya katanya. Karena dulu itu jurusan saya ketika pertama itu cuma satu kelas, dua kelas. Ya karena tidak jelas arah kerjanya, sehingga mungkin banyak berdoa, banyak silaturahmi. Mudah-mudahan teman-teman datang ke sini pun itikat baiknya adalah untuk silaturahmi ya, memperluas wawasan, mencari ilmu, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan harapan kebaikan dan harapan cita-cita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kita telah melaksanakan tatap muka ya, yang dimana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah yang ada di Ilmu Komunikasi Humas. Saya sebenarnya sama dengan Kang Cepi, alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan kebetulan saya juga dari Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik angkatan 2008, dan saya juga jadi investor UIN juga ya, S2 di jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, yang dimana merupakan angkatan kedua. Tadi kurang lebihnya banyaknya mungkin yang disampaikan oleh rekan-rekan saya terkait lembaga dari KPU sendiri, dan adapun saya hari ini merupakan ketua divisi Sosdikli Parmas SBM, yang dimana konsennya tentunya di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terus pendidikan pemilihnya, juga di dalam memanage SDM, kualitas dari SDM, baik itu di keinternal KPU maupun di badan ad hoc-nya.
Di sini juga pasti tentunya ada kaitannya dengan aktivitas komunikasinya ya, dan public speaking, bahkan termasuk kejurnalistikannya. Karena di program divisi saya sendiri tentu seperti kemarin ya, di tiap tahapan-tahapan baik itu pemilu ataupun di pilkada, di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ada beberapa agenda yang memang kita laksanakan juga ya, yang tentunya selain dari kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti OKP, Ormas ya, di dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini, kami juga bekerja sama dengan badan ad hoc dari mulai tingkatan kecamatan sampai kelurahan. Terus kami juga seringkali hadir untuk menjadi pemateri baik itu di kampus ya, universitas ataupun di sekolah-sekolah, yang dimana sekolah SMP ataupun SMA itu kan sekarang itu ada mata pelajaran suara demokrasi atau P5. Nah ini pun bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dari dini ya, dari sejak dini. Nah selain itu juga banyak sih ya lewat melalui diskusi ataupun bimbingan teknis ya, baik itu dilaksanakan untuk secara keinternalan ataupun keeksternalan gitu. Nah salah satunya juga dengan memfasilitasi dari kawan-kawan hari ini pun ya, yang memang praktik kuliah, ini juga merupakan salah satu tugas dari divisi kami gitu, untuk memfasilitasi, yang dimana mudah-mudahan pada hari ini nantinya ya, dengan melalui diskusi dialog, apa yang menjadi harapan dari ekspektasi dari rekan-rekan, tujuan dari praktik dari perkuliahan ini juga bisa didapatkan gitu, dan insya Allah outputnya juga bisa dirasakan oleh rekan-rekan semua nanti ke depannya. Mungkin itu yang sebagai pengantar dari saya. Sekali lagi senang bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang merupakan adik-adik saya di UIN. Mudah-mudahan tidak terlepas dari hari ini nanti kita diskusi, bahkan untuk kedepannya juga kita bisa menyambung silaturahmi. Terima kasih, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaannya nanti teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak, dan untuk itu langsung saja Bapak. Kan saya dengar gitu ya, mungkin dari lingkungan rumah saya sendiri banyak anak muda juga orang tua yang malas untuk memilih calon wali kota gitu untuk tahun ini ya Pak ya, di periode sekarang ini gitu, karena ketidaktahuannya, mungkin kekurangtahuannya terhadap karakter dari tiap wali kota itu sendiri. Nah mungkin bagaimana dari Komisi Pemilihan Umum khususnya di Kota Bandung ini berencana gitu meningkatkan partisipasi pemilu dalam pemilihan pemilu yang akan datang gitu Pak, gimana? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mila Inayatul Maula. Izin bertanya Bapak dan Ibu, bagaimana gitu KPU mengidentifikasi potensi rawannya kecurangan saat pemilihan umum, baik itu politik uang ataupun adanya golput dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara KPU untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Kenalkan, nama saya dari jurusan Humas kelas 3B. Saya ingin bertanya terkait dengan kontestasi politik ya. Tentu kalau kita bicara terkait dengan kontestasi politik, tentu di dalamnya akan hadir semacam konflik kepentingan, dan konflik kepentingan ini seringkali menjurus atau berkembang ke arah yang memang negatif gitu Bapak Ibu. Pertanyaan saya itu adalah bagaimana ataupun langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh KPU untuk meredam ataupun menghilangkan konflik kepentingan yang negatif itu. Sekian dan terima kasih. Izin bertanya Bapak dan Ibu, bagaimana sikap KPU menanggapi pelanggaran kampanye oleh peserta pemilunya Pak? Kalaupun misalkan kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya pernah terjadi gitu pelanggaran sama peserta pemilunya, itu sikap dari KPU-nya bagaimana Pak menanggapi? Terima kasih. Dalam tahun pemilu, karena seperti yang kita tahu KPU itu tugasnya ya pada saat pemilihan saja. Lalu di saat sisa-sisa waktu yang sudah terjadi pemilu, apa yang
dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sofia Alifah. Izin bertanya. Sebetulnya bukan bertanya, tapi apa yang mungkin harus kita lakukan gitu. Pertama, kami kan pemilu gitu, pemilih pemula nih. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa kami memang pemilih pemula. Nah, yang saya rasakan ketika menjadi pemilih pemula adalah kesulitan untuk memilih siapa, harus bagaimana, dan juga mungkin tadi juga saya merasakan gitu apa yang Aura rasakan itu adalah serangan fajar di mana-mana gitu kan. Ketemu Karang Taruna ada, ketemu ini ada, itu ada. Bahkan mungkin yang melakukan merupakan aparat tersendiri, misalnya aparat desa, kecamatan, yang sebetulnya harusnya netral seperti itu. Nah, langkah apa, penolakan yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk memberantas hal itu gitu. Sedangkan saya ini itu merupakan PR, jadi maksudnya kami itu masih bersinambung gitu bersama dengan aparat desa, kemudian kebetulan saya juga di kabupaten, aparat desa, kecamatan. Namun mereka sendiri itu memberikan hal tersebut gitu, sedangkan kan itu nggak boleh apa ya ada gitu dan nggak boleh gitu. Apa yang kita harus lakukan gitu, misalnya apakah menegurkah atau gimana kah dari segi mungkin KPU tersendiri, karena takutnya gitu malah jadi pelaporan yang tidak sepantasnya atau kayak gimana. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menanyakan cukup banyak hal mengenai proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, baik secara normatif maupun juga by experience teman-teman semua kemarin berpengalaman melihat dan juga merasakan dinamika politik ketika saat pemilu maupun juga pilkada. Silakan Mbak dari Pak Cepi dulu atau Bu Guntur untuk menjawabnya. Ya, baik, tadi yang pertanyaan pertama, bagaimana cara KPU ya untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat sendiri. Yang pertama tadi sempat saya sampaikan juga bahwa di program di divisi kami partisipasi masyarakat salah satunya yaitu melakukan sosialisasi. Banyak ya sosialisasi yang kami lakukan, dan itu pun untuk merangkul hampir semua segmen seperti segmen pemilih muda, pemilih pemula, terus perempuan, disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, adapun dari konsep program dari kami ketika tahapan pilkada kemarin itu sosialisasi dilakukan tidak hanya secara formal, baik itu dalam bentuk seminar, mungkin kerjasama dengan beberapa OKP Ormas, kurang lebih ada sekitar 80, dan juga kami bekerja sama dengan PPK PPS Badan yang dimana stand up comedy ini pun materi-materi ada materi-materi substansinya ya, yang dimana terkait kepemiluannya ya, pemilihan umumnya. Terus juga kami selain melakukan sosialisasi, kami juga melakukan pendidikan pemilihnya, tadi ya ke sekolah ataupun universitas. Bahkan juga kami KPU Kota Bandung seringkali secara langsung hadir saat rekan-rekan di kewilayahan melaksanakan sosialisasi sehingga langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di sisi lain juga kami juga memaksimalkan media sosial, dan rekan juga bisa melihat bahwa kami punya Instagram, terus ada website KPU, ada TikTok juga, ada Facebooknya ya, yang dimana media sosial tersebut juga digunakan untuk menginformasikan setiap tahapan-tahapan baik itu pemilu ataupun pilkada. Nah, kami juga Badan Eduk sendiri kan ada memang berapa divisi ya, turunan ke bawahnya, yang dimana untuk PPK ada divisi Parmasnya juga, partisipasi masyarakat, dan di PPS juga sama, sehingga apa yang kami lakukan di tingkat kota ya, sosialisasi yang kami lakukan terkait informasi tahapan-tahapan, mereka pun menginformasikan gitu. Jadi tidak dilaksanakan hanya tingkat kota, tapi ini juga dilaksanakan di tingkat kewilayahan.
sehingga insya Allah ini pun menyentuh seluruh segmen. Dan adapun terkait partisipasi masyarakat Kota Bandung saat pilkada kemarin di sekitar 64,78% memang mengalami penurunan. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin juga kita telah melaksanakan pemilu ya, dan mungkin ini juga menjadi salah satu faktor kejenuhan yang dimana momentum politik ini terlalu berdekatan dengan momentum pilkada. Adapun mungkin hal lainnya seperti cuaca atau dari terkait pemetaan TPS yang mungkin kurang tepat, yang sehingga karena ada pengurangan jumlah TPS sehingga untuk dirasa jarak dari lokasi TPS itu sendiri jauh gitu ya, lebih jauh gitu. Jadi sehingga masyarakat malas gitu ya untuk ke lokasi TPS. Namun pada intinya bahwa upaya-upaya sosialisasi pendidikan pemilih ini sudah maksimal KPU Kota Bandung lakukan, dan kami pun akan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan pada saat pilkada kemarin supaya kami juga ke depan bisa membuat program-program gebrakan baru sehingga partisipasi masyarakat Kota Bandung bisa lebih baik dan lebih meningkat gitu. Untuk penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Kalau KPU adalah penyelenggara pemilu teknis, secara teknis, yaitu berarti mempersiapkan data pemilihnya, menerima calonnya, melakukan pendataan peserta ya, menyiapkan jadwal tahapan, itu KPU. Menerima calon, memverifikasi, melaksanakan pemungutan suara, menghitung sampai menetapkan, itu adalah kerja KPU. Nah, KPU ini kan harus netral, harus profesional. Dan harus ada lembaga yang menilai, lembaga yang mengawasinya. Siapa itu? Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Itu sama dari pusat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat TPS. Yang namanya KPU itu, KPU itu selalu diawasi dari itu, melekat oleh Bawaslu. KPU itu diawasi oleh Bawaslu, karena Bawaslu, apa artinya Bawaslu? Mengawasi kerja KPU. Kalau KPU ada kesalahan, tidak netral, misalnya hanya memberikan informasi kepada salah satu paslon, satu calon misalnya, tidak berimbang, tidak adil, maka Bawaslu akan menegur. Pertama tegur, kalau tidak diindahkan dia akan memberikan sanksi. Ya. KPU diawasi oleh Bawaslu. Nah, Bawaslu siapa yang mengawasinya? Ya kan pengawas. Bisa nggak Bawaslu melakukan tidak profesional, tidak netral? Bisa nggak? Bisa, karena manusia. KPU, Bawaslu manusia. Yang seharusnya netral, tidak netral. Yang seharusnya jujur, adil, tidak berlaku itu. Nah, siapa Bawaslu yang mengawasinya? Nggak ada yang tahu nggak? Ya masyarakat semuanya. Jadi masyarakat itu berhak ya mengawasi KPU, mengawasi Bawaslu. Nah, jika ada nanti anggota KPU, anggota Bawaslu yang melakukan tindakan tidak etis, pelanggaran misalnya, dan netral, maka ada lembaga yang akan melakukan pemeriksaan, menyidang, memutuskan. Apa namanya? DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu masyarakat silakan bisa melaporkan anggota KPU atau Bawaslu yang tidak netral. Ya, maka nanti DKPP akan manggil, memeriksa. Kalau memang terbukti, maka dia akan diputus. Apakah diputus kesalahan ringan, berat, ya, nanti akan ada sanksinya. Bahkan sanksinya bisa juga sampai dipecat menjadi anggota KPU atau anggota Bawaslu. Nah, yang kedua, dari teman-teman mempertanyakan tentang setiap pemilu itu selalu saja ada pelanggaran, apalagi pelanggaran money politik. Ya,
Apalagi menjelang pencoblosan pasti akan dikagetkan dengan serangan fajar. Itu dari dulu sampai hari ini. Bisakah KPU mencegahnya? Ya buktinya selama pemilu pernah nggak kita bebas dari money politik selama pemilu? Nggak bisa. KPU itu kan terbatas. KPU itu di sini hanya 30 orang, kecamatan paling 10, kelurahan lebih sedikit. Ada Bawaslu juga mengawasi paslon. Jadi ini kalau kritik sistem politik, memang ada yang mengatakan bahwa demokrasi kita itu masih demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi, yang seharusnya masyarakat itu bisa memilih secara bebas, milih dengan pilihannya berdasarkan program, ya, berdasarkan track record calon, berdasarkan visi misi. Tapi kadang-kadang masyarakat pun dituntut pada hari itu dia akan digoda oleh tim suksesnya, ya, digoda oleh keluarganya dengan iming-iming yang sifatnya pragmatis. Karena hari ini masyarakat pasti membutuhkan bantuan ekonomi. Jadi kalau secara kritik sosial, memang ini sudah terjadi ketika zaman Orde Baru. Masyarakat dibuat miskin, masyarakat dibuat pembodohan. Yang seharusnya negara itu bertanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, apa bahasa Undang-Undang Dasar ya, mencerdaskan, memakmurkan, apa, bangun jiwanya, bangun raganya. Nah, kalau hari ini masyarakat masih tergoda dengan pilihan-pilihan sembako, money politik, berarti masa kita belum mandiri, belum cerdas. Masa kita belum sejahtera berarti. Nah, kalau belum sejahtera, maka yang namanya money politik, yang namanya serangan pajak pasti ada, karena mereka membutuhkan. Kalau teman-teman KKN-nya, kampung-kampung, desa-desa, pasti banyak orang yang masih susah beli beras, ya. Anaknya sakit nggak bisa. Yang seharusnya kewajiban pemimpin daerah, kewajiban bupati, wali kota itu bisa terselesaikan. Tapi sampai hari ini hasil pilkada langsung itu tidak maksimal, ya, tidak maksimal menghasilkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang cerdas. Maka mau tidak mau, setelah pemilu akan ada substitut. Walaupun itu kadang-kadang tidak bisa dibuktikan secara materi. Karena kalau teman-teman mau lapor ke polisi, lapor ke Bawaslu, itu harus ada bukti kan. Karena kalau pelanggaran money politik, pelanggaran sembako itu pelanggaran pidana. Kalau pidana itu berarti ancamannya penjara. Jadi Bawaslu itu ada namanya itu Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Itu Bawaslu, kepolisian sama kejaksaan. Ini akan memeriksa, menanyakan, memutuskan apakah betul bahwa calon ini atau penyelenggara ini melakukan tindak pidana pemilu, kayak money politik, kemudian black campaign tadi ya, menjelekan calon, itu nanti diputus. Tapi dalam undang pemilunya yang memberi dan diberi adalah pidana. Teman-teman yang diberi sembako lapor, ya sama, Anda kan menerima. Masyarakat mau nggak lapor? Kalau dia menerima, lapor. Tapi dia mau nggak lapor dan dipenjara, mau nggak? Nggak mau. Makanya kalau teman-teman dapat money politik, dapat sembako, jangan dibilang, jangan lapor. Kalau lapor berarti siap diproses kan? Nah, untuk masyarakat kita belum berani seperti itu. Ini saya punya masalah, tidak punya air bersih, saya tidak punya MCK misalnya, tidak punya pengolahan sampah, coba minta bantu anggota dewan atau wali kota, namanya real gitu. Kalau teman-teman visi misi pembukaan itu dia tidak butuh, karena visi misi itu kalau sudah jadi lupa kadang-kadang, ya kan? Mengapa tadi itu pemilu pilkada hari ini turun partisipasinya? Karena mungkin ada kejenuhan setelah memilih presiden dan wakil rakyat. Tadi aja kemarin kita pilih sudah nggak apa, kemarin kita milih presiden, milih wakil rakyat, nggak ada manfaatnya sampai hari ini.
Sekarang harus pilih lagi wali kota dan bupati. Karena masyarakat menunggu hasil yang dipilih kemarin, apa hasilnya. Bahkan masyarakat sudah apatis ya. Kalau waktu pemilu dia sering berkunjung, sering silaturahmi, bertanya karena meminta dukungan. Setelah beres pemilu, kebanyakan lupa. Makanya ada parodi pilkada mirip-mirip dengan pilkada. Ada yang tahu bedanya apa? Pilkada dan pilkada ada tahu nggak? Yang tahu saya hadiah gitu. Oh, pilkada untuk laki-laki. Tadi kan bilang apa? Pilkada untuk perempuan. Pilkada untuk semuanya. Kalau pilkada ada bedanya. Itu kan selalu kritik membangun ya, ketika beberapa politisi setelah pilkada itu ada lupa. Jadi katanya kalau perbedaan pilkada itu, kalau pilkada itu kalau kamu lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Nah itu kan harus dirubah mindset oleh kamu. Jadi kalau kamu menjadi mahasiswa berpikir ingin merubah citra pemimpin, citra pemilu, ya jadilah aktor-aktor politik, aktor sosial, tapi menepati janjinya, gitu. Karena banyak sih mahasiswa UIN yang setelah beres kuliah dia menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi wali kota. Itu mudah-mudahan mereka bisa kan membuktikan janjinya. Kalau janjinya tidak terpenuhi, ya pasti masyarakat pun akan apatis. Cuman omdo kan, janji ini omdo. Gitu. Nah makanya KPU itu hanya melaksanakan, memberikan informasi tentang apa yang boleh, apa yang tidak, jadwal kampanye kapan, jadwal pendaftaran calon, jadwal pemungutan perhitungan, jadwal penetapannya. Nanti jika ada yang melanggar dari calon, itu tugas Bawaslu. Karena Bawaslu mengawasi calon dan kita juga. Kita ini KPU diawasi oleh Bawaslu. Jadi untuk masalah peran itu ada lembaga khusus yang mengawasinya. Kalau memang ada pelanggaran berarti akan dipanggil kan? Dipanggil, ditanya dan diputus apakah dia bersalah atau tidak. Nah kemudian selanjutnya bagaimana jika hasil pemilu, hasil pilkada digugat ke MK? Itu adalah salah satu cara terakhir ketika calon merasa dirugikan, ya. Jadi kalau hasil pemilu itu hanya bisa dibuat adalah ke Mahkamah Konstitusi. Nah kami pun di Kota Bandung kemarin mengalami hasil pemilu 2004 itu digugat ke MK karena versi calon itu, versi partai ada pergeseran suara dari tingkat kecamatan, ketika rekap tingkat kota itu ada pergeseran. Makanya kita nanti akan berargumentasi di MK itu, ya versi calon seperti apa, di mana pergeserannya, nanti KPU akan mempertahankan. Karena KPU sudah melakukan rapat pleno ya, rapat pleno sudah menetapkan bahwa suara partai ini berapa, sehingga kursi buat partai ini itu sudah ditetapkan. Jadi secara hukum sudah sah. Nah kalau digugat, berarti KPU harus mempertahankan produk hukum itu. Nah kebetulan saya sebagai divisi hukum dan saya yang ke MK. Keren ya, ilmu tasawuf sidang di MK. Masya Allah ya, alhamdulillah kalau kita bilang. Masya Allah. Jadi ilmu tasawuf saya cuma belajar tajwid. Masya Allah. Jadi kemarin alhamdulillah mengalami sidang di MK, sidang di Gakumdu, di Gakumdu itu berarti pidana berarti. Gakumdu, sidang di DKPP, sidang Bawaslu, semuanya. Alhamdulillah saya mengalami semua sidang, digugat hasil, gugat proporsionalisme ya, digugat kenetralan, digugat dituduh tidak proporsional, sudah diuji. Alhamdulillah berkat ilmu tasawuf berhasil dan tidak terbukti. Masalah ya. Ada lagi ya? Cukup ya? Itu ya bahasa yang tadi.
yang ditanyakan udah yang mana? Dalam pemilu maupun pilkada itu sebetulnya harus disadarkan kepada masyarakat itu bahwa itu tuh pintu gerbang untuk menentukan hajat hidup banyak hal. Jadi pemilu dan pilkada itu bukan hanya berbicara tentang memilih pemimpin, bukan. Tetapi itu adalah refleksi bernegara. Makanya kalau kita berrefleksi bernegara itu kan bahasa ilmiah. Bahasa gampangnya adalah momen untuk ngeluh. Ibu-ibu ngeluh boleh, bapak-bapak ngeluh boleh. Bahasa sederhana adalah ngeluh. Saya yakin gini, saya selalu bilang dalam semua forum bahwa saya yakin masyarakat dan warga Indonesia itu pintar. Saya yakin tidak melihat background pendidikan ataupun strata sosial. Kenapa saya yakin? Saya kalau berbicara tentang bola, apalagi Persib, itu mohon maaf, bapak-bapak misalnya yang suka nongkrong di warung kopi, tidak bekerja, atau mungkin latar belakang pendidikannya tidak lulus SD, itu paham tentang bola. Padahal bola itu detail. Sistem bola kan pusing. Offset nggak offset, sekarang ada VAR. Belum lagi kalau ini pelanggaran itu bukan pelanggaran. Belum lagi pergantian pemain, belum lagi harga pemain. Itu lebih ribet daripada sistem pemilu. Tapi bapak-bapak paham. Teman-teman yang muda main Mobile Legends, saya kan kadang-kadang pusing juga main Mobile Legends. Ini hero-nya ini, skillnya ini, ada skin ini, ada ini, segala macam, kan pusing juga. Apakah warga masyarakat Indonesia secara kecerdasan kurang? Tidak. Karena hal-hal yang detail, yang kompleks dalam sektor-sektor tertentu, masyarakat Indonesia itu aware dan paham. Tetapi itu masalah kesadaran dan kecintaan mereka, kita semua terhadap negara dan bangsa Indonesia. Itu aja yang memang kurang. Tapi kalau dipantik dengan kecintaan dan dasar negara aware kita terhadap negara, saya yakin yang namanya sudah cinta, yang namanya sudah suka, dikejar, dikepoin. Makanya tadi saya bilang kalau memang yang paling penting itu, kalau berbicara mau membantu dalam mensukseskan proses pemilihan kepala daerah ataupun presiden ataupun legislatif di Indonesia adalah membangun kesadaran kecintaan terhadap negara. Itu cukup. Kalau udah cinta, udah sayang, pasti dikejar. Jadi itu yang paling penting. Jadi itu pembangunan kesadaran itu adalah menumbuhkan rasa cinta. Jadi itu ada lagi. Terus kalau netralitas ya tadi kita dijaga sama banyak orang. Jadi insya Allah netral. Kalau nggak netral tidak dilaporkan. Negatif campaign, black campaign dan lain sebagainya juga sudah mungkin. Kalau nggak ada tahapan kita ngapain? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Kalau nah ini buat pesan bisa jadi bahan riset buat teman-teman di komunikasi dan dakwah. Teman-teman bisa membedah ketika berbicara tentang komunikasi kan itu harus dilihat siapa komunikan dan komunikatornya. Secara teori, betul nggak? Komunikan itu objeknya, komunikatornya itu kitanya. Kan secara usia itu dikategorisasi berdasarkan kelahiran. Itu punya treatment yang berbeda. Selanjutnya ada kategorisasi secara usia, secara background status sosial. Jadi makanya kita tuh kan ada berdasarkan generasi, ada juga status sosial, terus juga digolongkan ada yang disabilitas, ada yang juga yang pemilih pemula, macam-macam lah. Ada 7 apa 9 kategori. Nah, sebetulnya KPU RI itu belum mengupdate kembali mengenai treatment sentuhan untuk segmentasi tersebut. Karena berkembangnya zaman sekarang itu pasti banyak kategorisasi sosial. Ke pemilih perempuan treatmentnya seperti apa pasti beda. Perempuannya yang gimana dulu, yang masih muda atau yang udah ibu-ibu atau yang sudah sepuh, itu beda dulu. Bagaimana kepada masyarakat desa, sentuhannya seperti apa. Sehingga nanti kalau sudah teman-teman bisa meriset atau memetakan, nanti tim muncul usulan dan gagasan yang nanti lahir sebagai strategi sosialisasi. Itu outputnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau riset, mau kajian, kan teman-teman sekarang semester 3 nih,
dua tahunan lagi udah ada yang mulai buat riset-riset di lapangan. Itu bisa jadi kajian. Bagaimana memang nanti kira-kira kalau di lapangan itu kalau sama yang masyarakat desa treatmentnya seperti apa, senangnya diapain dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kurang lebih yang memang bisa disampaikan. Baik. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada barangkali dari Bapak apa yang closing statement barangkali untuk kami atau dari kakak-kakak yang lainnya? Yang sedang di Bandung, mudah-mudahan juga teman-teman mendapatkan yang paling penting adalah suntikan semangat untuk terus belajar, terutama dalam konteks kemajuan demokrasi di Indonesia, dan teman-teman juga bisa mengabdi bagaimana nanti sama-sama kita melakukan pendidikan bagi pemilih, membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membangun demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan berdasarkan kesadaran dan kecintaan terhadap negara Indonesia, sehingga kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia itu semakin meningkat. Itu saja mungkin kalau dari saya. Salam buat juga buat Bapak Ibu dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerus bangsa, saya Siti Herunisa. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga materi yang diberikan dari Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.